Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dewi. Selamat siang. Apa kabar, Bu Dewi? Alhamdulillah baik. Padat jam mengajar hari ini, Bu Dewi. Lumayan. Jadi, Tadi mengajar hanya sampai jam 10 ya. hmm, Setelah itu eh, masuk jam 7, pulangnya jam berapa nih, Bu Dewi? pulangnya jam 2. Kalau anak-anak jam 12 lebih 20 sudah pulang. Oh, Kalau guru-gurunya jam guru 2. masuk jam 7 sampai jam 2 siang. Sampai hari Jumat atau Sabtu sekolahnya? Sampai hari Sabtu, Pak. Oh iya, masih biasa ya. Oke, oke Bu Dewi, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang Ibu perlukan. Apakah sudah siap, Bu Dewi, untuk di Ya, coaching? sudah siap, Pak. Oke. Selama sesi coaching, saya akan mendukung dan mendengarkan Ibu serta akan bertanya terkait dengan hambatan dan permasalahan Ibu. Saya berkomitmen untuk hadir secara penuh, memperhatikan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Pak. Oke, oke, oke. Di akhir sesi coaching ini, eh, apa tujuan yang ingin Ibu capai, Bu? Di akhir sesi coaching ini saya ingin menemukan cara bagaimana ada salah satu anak di kelas saya itu yang tidak mau menulis. Tidak mau menulis, saya catat ya. Iya, tidak mau mencatat. Tidak mau mencatat ya. Ya, Ya. Ini tujuannya jadi Ibu ingin menemukan cara gitu ya agar anak ini bisa mau mencatat. Ada tujuan yang lebih spesifik, Ibu? Tujuan yang lebih spesifik bagaimana untuk bisa membuat anak itu tertarik untuk menulis gitu, Pak. Tertarik untuk menulis itu intinya ya. Oke. Saya tandai kata tertarik untuk menulis ini. Iya. Eh, apa gejala yang dialami oleh anak saat ini, Bu? Gejala yang dialami karena mungkin saya juga belum begitu mengenal ya Pak, baru pindahan beberapa hari yang lalu gitu. Anaknya? Jadi saya belum begitu memahami karakternya seperti apa gitu. Ya, jadi baru beberapa kali pertemuan dengan saya, dia menulisnya orang sudah menulis menyelesaikan tugas, dia baru nomor 1 gitu loh. Jadi ya apakah saya juga belum menemukan gejalanya apa dan saya juga belum melakukan pendekatan kepada anak tersebut, baru menanya kenapa tidak menjawab gitu anak tersebut, hanya diam. Kemudian juga laporan dari teman-temannya ketika pelajaran yang lain juga ternyata sama gitu. Ada hambatan lain, Ibu? Untuk hambatan lain belum saya ini ya, karena mungkin salah satu hambatan untuk bisa pendekatan itu dengan waktu ya. Ya, waktu untuk memanggil anak tersebut belum ada ya gitu. Berarti saya klarifikasi memang belum dipanggil, Bu ya, belum ditanyakan. Belum. Baru tanya selintas ketika saya berkeliling gitu, memantau anak-anak. Jadi belum ada panggilan khusus. Apa yang disampaikan anak waktu Ibu selintas tadi? Ya itu tidak ada suara untuk berbicara. Ibu, anak ini Ibu yakini bisa berbicara? Saya yakin bisa berbicara, hanya mungkin belum terbuka ya. Karena mungkin saya dianggapnya guru baru gitu. Jadi anak sepertinya nih ada entah itu sesuatu yang asing itu sepertinya menjadi hambatan ya buat dia gitu loh. Tapi ini hanya untuk hanya untuk satu anak, Bu ya, yang baru ini. Ya, satu anak. Kebetulan kalau anak baru itu ada 2, tapi yang satu lebih baru lagi, baru 2 hari nih. Kalau yang itu mungkin beda 2 hari juga ya. Gitu. Tapi yang bermasalah cuma 1 orang? Ya, 1 orang yang pertama. Apa hasil lain yang ingin Ibu peroleh dari anak ini, Ibu? Hasil yang ingin saya peroleh, anak tersebut bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya, seperti teman-temannya, bisa setidaknya target di kelas itu bisa tercapai gitu. Target minimal kelas bisa tercapai.
Apa langkah yang ibu perlukan agar anak ini bisa aktif seperti kawan-kawannya yang lain, Bu? Uh, untuk langkah yang diperlukan, sebenarnya saya juga harus memanggil anak itu secara personal, ya, secara khusus. Ya. Kemudian juga saya harus melakukan komunikasi dengan orang tua, ya. Saya catat, Bu, pemanggilan secara khusus. Ya. Kemudian komunikasi sama orang tua, Bu, ya. Ya. Oke, ada langkah lain, Ibu? Langkah lain mungkin juga saya harus lebih membuat mencari metode baru mungkin ya, agar anak tertarik untuk menulis tanpa harus diingatkan dan sebagainya gitu. Kalau misalkan dia sudah tertarik kan otomatis dia langsung mengerjakan gitu. Berarti ibu merasa di dalam kelas ibu ini memang cuma satu orang, Bu, ya, berarti ya? Berarti bukan masalah metode sebenarnya ya? Entahlah, karena ya itu tadi saya belum mengenal lebih jauh terhadap anak tersebut. Bagaimana ibu mau monitornya, Bu? Memonitor langkah-langkah yang udah ibu rencanakan tadi, memanggil ke sekolah, komunikasi dengan orang tua, mencari metode baru. Bagaimana cara ibu memonitor langkah-langkah ini tadi? Untuk memonitor langkah mungkin saya akan membuat catatan kecil ya. Sebagai bahan nanti juga refleksi apakah nanti langkah yang akan saya lakukan bisa berhasil atau tidak. Ada standar evaluasinya, Bu? Standar evaluasi ketika sumatif ya, formatif, Pak. Ketika selesai pembelajaran, anak tersebut ditanya, kalau ditanya itu biasa berbunyi, Pak. Bisa berbunyi. Walaupun ya jawaban kadang betul, kadang salah. Cuma kalau untuk menulis, disuruh menulis, pasti beberapa kali ini ya, baru beberapa kali sih, tidak tuntas. Gitu. Ya. Tapi tulisannya sesuai, Bu, ya, dengan yang Ibu sampaikan? Tulisannya juga belum begitu ini, tapi kalau baca dia lancar ya. Sudah termasuk lancar. Cuma entah kalau untuk tulisan, menulis itu apa kesulitan di mana saya belum mendalaminya. Di antara langkah-langkah tadi Ibu, pemanggilan ke sekolah, komunikasi orang tua, mencari metode baru, mana langkah-langkah yang Ibu anggap penting untuk Ibu lakukan? Yang terpenting pemanggilan individu. Karena saya juga harus mengetahui sebabnya gitu. Iya, sebabnya ya. Sebab utamanya, iya. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mempermudah langkah ini, Bu? Untuk mempermudah langkah tersebut berarti saya harus mengkhususkan waktu, meluangkan waktu ya, dan meminta izin orang tuanya jika misalkan di akhir pembelajaran dia pulang lebih lambat. Mempercepatnya, Ibu, apakah Ibu punya strategi untuk mempercepat langkah ini? Belum ada. Kapan rencananya langkah ini akan dilakukan? Kemungkinan mulai besok ya. Besok, karena sekarang ya anaknya sudah jam keluar sekolah ya. Oke, Bu. Apa kekuatan yang Ibu Dewi miliki sehingga Ibu merasa mampu untuk menyelesaikan permasalahan anak ini? Kekuatan yang saya miliki, saya bisa berbicara. Itu saya udah bisa, Bu. Saya udah tahu itu. Aduh, Bapak. Saya ya mungkin kekuatan itu ya. Saya bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian saya juga pernah menangani ya anak-anak yang yang mempunyai masalah walaupun masalahnya tidak sama gitu. Ya. Itu mungkin pengalaman ya sebagai kekuatan. Ya. Ada tantangan lain, Ibu? Tantangannya apa ya? Tantangannya ya ketika saya tidak berhasil, berarti saya harus mencari dan terus belajar lagi ya apa yang menyebabkan ketidakberhasilan.
untuk penanganan anak tersebut. Seberapa komitmen ibu untuk menjalankan action plan yang sudah ibu buat tadi terkait dengan pemanggilan, komunikasi orang tua, dan mencari metode ini tadi? Saya sangat berkomitmen karena saya ingin menjadi guru yang yang dirindukan anak-anak. Jadi apapun masalahnya, saya harus berusaha gitu ya. Ketika berarti di sana kan ada anak yang kurang suka ya untuk belajar. Jadi itu tantangan buat saya gitu. Bagaimana caranya dia agar suka ya. Gitu. Kalau untuk yang lainnya itu dia bisa mengikuti ya. Kalau misalkan ketika kita kegiatan mulai dari ice breaking dari pagi sampai kegiatan pagi sampai itu dia sepertinya happy saja. Asik gitu saja gitu Bu ya. Iya, tapi kalau sudah menulis dia duduknya di pojok. Kemudian ketika orang menulis dia malah mengganggu orang gitu. Oh gitu ya? Iya, yang sampingnya karena mungkin yang sampingnya juga agak ini juga ya, kinestetik juga jadinya ada layan gitu. Apa suasana hati ibu apabila ini berhasil ibu lakukan? Suasana kalau misalkan berhasil pastinya sangat senang bisa memecahkan masalah tersebut ya. Dan ya suatu kebanggaan lah bagi seorang ibu ketika ada anak bermasalah kemudian bisa selesai masalahnya dan tidak merasa ketika penyelesaiannya tidak merasa disudutkan gitu ya. Ada sumber daya lain yang Bu Dewi perlukan agar suasana hati ibu tadi itu bisa tercapai, Bu? Suasana lain yang saya sumber daya lainnya ya saya mungkin membutuhkan catatan tentang perkembangan anak tersebut. Kemudian juga saya membutuhkan sarana informasi untuk bisa menyampaikan kepada orang tua siswa. Contoh sarana informasi yang ibu perlukan? Ya HP, grup WA pribadi ya. Ibu kan punya WA grup kelas kan? Ya. Orang tua anak ada di situ ya? Ada. Hanya saja kan kalau untuk masalah pribadi anak kita tidak bisa menyampaikan di grup. Ya. Sudah pernah ibu coba japri dengan orang tuanya? Belum Pak. Belum pernah. Karena memang ya baru menemukan beberapa hari ini. Cara berpikir, mungkin ibu punya cara berpikir baru setelah kita ngobrol ini agar langkah-langkah ini bisa lebih sukses gitu. Cara berpikir baru? Apa ya? Ada ide baru, mungkin ibu tadi kepikiran, langkah-langkah ini tadi setelah saya ngobrol dengan coach ini ada yang ingin saya sampaikan lagi gitu. Mungkin langkah barunya dia dijadikan ini ya di kelompok ya Pak, kerja kelompok gitu dengan teman-temannya ya. Iya. Dengan teman-temannya ya. Iya. Jadi mungkin dengan cara itu tertarik untuk karena berkolaborasi gitu ya, jadi tertarik untuk menulis gitu lah. Karena temannya selesai, misalnya masa dia nggak selesai gitu. Di kelasnya ini kalau menurut ibu ada nggak kawannya yang lain sebenarnya mirip-mirip juga, agak malas nulis tapi kalau berbicara, kalau bergerak dia happy, tapi di saat menulis dia agak kurang semangat. Ada nggak anak lain selain yang baru? Ada, hanya saja tidak separah ini gitu. Gitu ya. Masih bisa diatasi dengan cara kalau tidak selesai berarti selesaikan sampai akhir, walaupun waktunya bisa lebih lama. Dia bisa. Oh gitu, dia bisa tetap dilaksanakannya gitu ya? Iya, walaupun memang lebih kecepatannya lebih lambat ya daripada temannya. Iya. Ibu punya keyakinan bahwa anak ini akan ada perubahan, Ibu? Kalau saya sudah melakukan langkah-langkah yang ini,
Ya. mungkin kemungkinan besar ya, dan memang harapan saya itu bisa berubah. Apa dampak positifnya kalau anak ini berubah? Dampak positifnya pembelajaran bisa berjalan dengan mencapai tujuannya gitu ya, untuk semua anak. Kemudian juga semua anak tidak akan ada yang lapor, Bu, anak ini tidak mau menulis, gitu kan? Itu juga mengeluarkan energi gitu. Habit baru yang Ibu harapkan dari anak ini apa? Habit baru yang saya harapkan, dia mau menulis, ya sesuai dengan program belajar kita. Kemudian juga mungkin bisa meningkatkan literasinya gitu ya. Jadi diharapkan muncul habit baru yang mendukung proses belajar lah dari anak ini. Oke, Bu Dewi, kita sampai di akhir sesi coaching kita hari ini. Semoga tujuan yang ingin Ibu dapatkan bisa tercapai. Kemudian, belum. Langkah-langkah ini kapan Ibu mau mulai? Besok, Pak. Besok. Insya Allah besok ya. Berapa hari kira-kira Ibu akan bisa menyelesaikan masalah ini? Untuk menyelesaikan sepertinya saya membutuhkan waktu yang lama ya. Cuma untuk langkah awal saya akan mulai besok, karena memang kalau kebiasaan itu pastinya butuh waktu ya Pak ya. Gitu. Jadi hanya pemanggilan kemudian baru menggali saja gitu. Mungkin dalam minggu ini saya targetkan bisa selesai gitu. Maksudnya bisa sampai saya mengetahui penyebab anak tersebut tidak mau. Oke, terima kasih Ibu. Senang rasanya bisa coaching dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan ada solusi bagi anak Ibu ini. Mudah-mudahan tujuan yang Ibu harapkan bisa tercapai. Mudah-mudahan ada dampak positif yang terjadi pada murid Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Gimana Bu Dewi? Saya jadi terbuka.